Halo semuanya, kembali lagi di Ford Hanif dan kali ini kita ada di Art and Speed. Cila. Kan kemarin kita udah upgrade Scoopy ya. Kalau belum nonton bisa lihat di bawah ya. Nah, hari ini kita mau upgrade si Aerox, ya kan? Nah ini Aerox si David di sini Ah, kan? iya, David di sini yang kita beli kemarin. Dan ini kondisinya masih standar inting dan dari pertama diambil dari tempatnya David itu belum gua apa-apain sih. Cuma ganti aki doang Oh iya yang lu cerita dan sama soak gua. lagi. Ya. Akhirnya yang connect-nya gue copot. Aman. Jadi ini udah dipasang GPS tracker sebenarnya. Ya, kemarin kita udah pasang, jadi kalau kalian pengen lihat tuh ada di video yang sebelumnya ya, yang pas beli motornya. Nah, si GPS trackernya itu dia kalau voltasenya udah mulai drop, dia langsung mati. Tapi si Yamaha Connect tuh enggak. Oh dia butuh wattnya lebih gede gitu. Enggak, dia tuh kalau udah tinggal dikit, dia nggak dimatiin Yamaha Connect-nya. Oh. Nyala terus sampai baterainya drop. Oke. Beda sama sistemnya GPS tracker. Nah, kalau GPS tracker aman tuh, mau ditinggal sebulan 2 bulan, kalau dia baterainya ngedrop, dia ada notifikasi, udah selesai. Nah, pasangnya di mana? Di Super Spring Jaksel, cila. Sini kan. Ya. Oh iya, siap. Nanti kalau modif motor di sini bisa sekalian pasang juga. Nah, by the way, gue pengen bikin Aerox yang elegan, Aerox elegan. yang nggak alay. Nggak alay. Oke. Aerox sih harusnya sih sporty ya. Harusnya. Sporty, Kalau benar. elegan lebih ke Nmax. Iya, bisa. Tampilannya elegan tapi tenaganya sporty. Boleh. Gimana? Boleh, ini pokoknya semua masih standaran dan belum gue servis dari pertama. Terus lu. Serius. David juga nggak pernah servis lagi. Nggak tahu. Enggak, kalau dia mah rajin kayaknya. Rajin. Tapi mau diservis apaan kilometer nih, lihat berapa? 1.000 1852. Cuma ganti oli aja belum Iya, masuk. kemarin tuh kalau nggak salah berapa ya? 2.000 ganti oli. Enggak, maksud kemarin di bawah 1000 kan. Jadi dari berapa bulan tuh baru nambah 1000. Nah, jadi gua harap di sini nggak lama sih. Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Paling Tapi ini kita dyno dulu aja mendingan. Iya. Tapi gini, Aerox itu sama kayak Nmax. oke. Dia itu speed sensornya di depan. Jadi nanti di RPM tertentu ECU itu ngebaca motor lu error. Di-cut langsung ya. Di-cut ECU memperintahkan mesin untuk nge-cut. Jadi dia RPM-nya tiba-tiba tubus. Oh. Jadi kayak Bisa lu gas, pakai OBD dimatiin nggak? Nggak bisa. Speed sensor nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi kita ada OBD kan? ada. Oke. ada. Yamaha itu ECU-nya nggak bisa diapa-apain kayak di lock gitu loh. Bukannya dia bisa ya di remap ya? Bisa di remap cuman ada resiko yang gede. Oke. Jadi lu harus main backdoor istilahnya. Jadi ECU-nya tuh kita belah gitu. Oke. Nanti di lem ya. Mm-mm. Kita belah terus kita konekin kabel. Mm-mm. Nah, itu salah lagi lagi main gitu kesenggol aja kan. Nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Jangan terlalu resiko. Kita Iya, soalnya kalau ECU-nya udah di remap terus kebelah, ya kan, itu kan kelihatan tuh. Nah, Aerox sama Nmax tuh agak lumayan banyak penyakitnya. Ya. Garansinya hilang. Pasti Kayak hilang. kode error berapa kita bawa ke sana nanti mesti bayar karena udah ada modifikasinya sih. Jadi Ya. lebih baik amannya itu aja, dan ini kan motor dipakainya harian sih, bukan Nah, dipakai menurut gua sih ikut-ikutan. untuk harian nggak perlu remap sih, kita main kirian nanti kita lihat ya di dyno gimana. Cuman Ya nanti udah. Berarti ini kita dyno dulu ya. dyno, cuman nanti pasti lu akan lihat efek kayak putus des. Oke. Cuman hopefully kita udah bisa dapat torsi maksimal dan tenaga maksimal sebelum RPM-nya diputus sama si ECU. Harusnya sih dapat. Kemarin NX gue juga dapat. Oke. NMAX Sama yang penting gini, banyak yang nanya gitu kan, kok ada yang tarikannya makin enak tenaga turun? Oh iya. Karena power bandnya itu diambilnya yang mana dulu? Iya, kita mau ngambil yang mana? Kalau mau buat putaran bawah enak, biasanya atasnya agak turun Atasnya tuh. agak turun. Kita lebih enak sih main rata sih. Main rata Kalau ya. buat harian memang lebih berat di bawah, bukan berat, lebih enteng di bawah. Mungkin top speednya misalnya dia 120 bisa. Jadi 100 10. enggak lah, 115 Oke, gitu. tapi bawah jadi lebih Tapi enak bawah ya. lebih enak. Jadi mengurangi yang top speednya tapi masih wajar lah ya, Oke. 115 gitu. Sip, kalau gitu gas kita naikin aja ya. Nah, ini tadi kita di RPM berapa ya? Kita dapat RPM-nya di RPM 8.000 kurang. 8.000 kurang dikit, dapat tenaga 15,23 dan torsinya 13,15 ya. Nah, ini kenapa begini? Yang tadi si Ari bilang, dia tuh kayak cut off karena speed sensornya begitu. Ini kejadian di Yamaha yang pakai connected tuh rata-rata gitu semua ya, yang ABS ya.
Dia ikutin speed sensor. Makanya kalau untuk akurat sebenarnya lebih akurat lagi kalau misalkan dia bisa sampai peak ya. Lebih enak lagi kalau peak. Ya, cuma ini karena ya udah kondisinya emang kayak gitu. Ini kenapa naik ya jam gini ya? Kayak dikasih shortcut gitu loh sama si Echo. Ini yang merah tuh RPM kan ya? RPM. RPM. Berarti kayak si dia kan RPM itu ngambilnya dari busi ya? Busi benar. Businya itu kayak deret. Iya. Oke. Jadi kalau digas tuh pas dipegang tuh berasa digas mau, cuman Turun mati. langsung. Makanya di sini powernya langsung nggak twing gitu, di-cut dia langsung. Tapi nggak apa-apa, kita nggak butuh kesananya. Karena kalau buat kita ngukur performa, harusnya dari bawah tuh udah kelihatan RPM udah berapa naiknya. Jadi kita ngambil dari sini ke sini aja. Kalau misalkan ini bisa lebih lurus lagi, itu pasti lebih bagus. Nah, jadi buat teman-teman yang pakai NMAX Aeros yang connected, kalau di dyno ya biasanya begini, makanya ambil di bawah aja. Yuk, sekarang kita mau upgrade. Dia ada errornya berarti ya? Error. Mana tuh? Oh, dia engine check-nya nyala. Pasti. Nanti di refresh aja ya? Kita refresh aja. Oke, kita ada OBD. Atau biasanya di bawah jalan nanti hilang sendiri? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Jadi tetap harus menggunakan scanner tools. Scanner tools ya? yang bisa untuk read and write. Iya. Oke. Kita lihat ganti oli gimana? Olinya. Harusnya masih bagus ya. Harusnya sih masih bagus. Olinya tuh kalah sama umur, bukan kalah sama kilometer. Ya umurnya udah diem di situ. Iya. Cuman karena masih panas habis di dyno, jangan langsung dibongkar. Buat teman-teman yang main CVT, apalagi bengkel baru datang, motor baru datang, mungkin buru-buru cuan nih gitu kan. Jangan, diemin dulu lah. Kenapa gitu? Selek bautnya. Oke. Dan jangan disiram air, mau cepet Oke. gitu. Jangan, diemin dulu. Kalau ada kipas atau blower, blowerin dulu. Ini Nanti kita blower dulu ya. Tuh, lihat tuh, motor belum 2000 kilo masih bersih. Ya, ini juga masih bagus nih. Nggak ada debunya, jadi nggak perlu dikuas-kuasin. Ini paling ada debu dikit di sini ya. Oh iya nih debu halus tuh. Debunya hitam. Tapi ya biasa. Jadi ternyata walaupun 2000 rpm tetap ada kotorannya ya. Iya. Tapi ini kotoran kira-kira dari luar apa dari dalam? Ini dari dalam sih sebenarnya. Dari dalam tetap ada. Goresan-goresan si fanbel ini. Oke. Sip. Kalau gitu. Nah, ini yang mau kita ganti ya part-partnya ya. Oke, mulai dari pers entry ya. Dari sentri kita pakai 1000 rpm aja karena mesin masih standar. Oke. Terus roller kita kasih agak turun sedikit di 10 gram. Oke. 11 gram Ininya- enak 10 gram. Ininya Standar berapa bawannya? Nanti kita timbang ya. Oke. Nanti kita timbang. Terus kemudian puli kita bubut. Puli dibubut. Cuman untuk mempercepat gitu kan, kebetulan gue punya stok. Oke. Ini copotan juga dari motor lain ya. Ini kebetulan baru sih buat kita Baru jual ya? rencananya. Oke. Yang buat dijual tuh yang baru. Ini 13,5 derajat. Jalur roller kita kerok. Ini udah dikerokkan. Oke. Anak-anak udah dikerok, jadi roller lebih cepet aja buat berputar. Kemudian Sama ini filter stainless. Ya. filter stainless. Ini kemarin ada yang bilang katanya filter stainless itu kalau kotor mampet. Ya iya, jadi Iyalah, namanya kotor. filter stainless ini bukan berarti dia Bebas kotor. bebas kotor, enggak. Cuma kalau kotor nggak perlu ganti, tinggal disemprot aja, tunggu kering dulu, jangan langsung dipasang ya. Nah, jadi disemprot pakai air boleh nggak? Pakai air boleh. Nggak karat ntar. Kan stainless. Oh stainless. Habis itu jangan lupa disemprot lagi pakai kompresor. Oke, pokoknya harus kering ya. Terus kering. Jadi bukan berarti filter stainless, wah udah nih nggak usah Aman dari dibersihin segala lagi. macam. Enggak dong, tetap harus dibersihkan. Soalnya kalau kotor nanti kena ke throttle body. Yes, benar. Mendingan ya jadi cuma beli sekali bisa dipakai seumur hidup. Nah, sampai nggak hancur lah gitu kan. Ya yang penting. Tapi kalau motor matic aman sih. Dia kan bukan filter open yang bisa kena kerikil kan. Nah aman. Oke, harga berapa nih? Ini 140-an, Heeh. 140.000. Ini 55.000. Oke. Kalau ini, nah ini berbeda Wan. Kalau teman-teman datang ke sini, itu bayar jasa. Oke. Kalau beli seset begini, ini 385.000. Oke. Seset barang baru. Ah. Tapi kalau mempergunakan apa namanya? Barang yang dari motor, Di bubut. dibubut, rok jalur,
terus kemudian rock yellow roller, dan bubut kiri kanan dengan derajat 13.5 atau 13.8 itu kerok jalurnya total sekitar 185.000. Oh ya, jadi mendingan yang lama aja ya. Bebas, cuman makan waktu. Berapa lama tuh? Total kalau kemarin udah kita kandang untuk upgrade CVT sampai begini baru di bubut total 3 jam. 3 jam ya. 3 jam. Karena ada dyno. Tapi tenang aja sambil bisa Makan di makan. warung satset. Atau di sini kan Margonda, Depok kan banyak mall ya. Banyak. Mall ya. Jadi tenang aja. Taruh motor sini Ke mall. ke mall, habis itu baru udah selesai baru diambil. Tapi gini nih, mungkin banyak yang nanya, kok kapas ganda sama koplingnya enggak gitu kan? Iya. Kanvas ganda dan koplingnya itu sebenarnya untuk lebih ke gredek aja sih. Iya, dan Yamaha itu dia lebih Lebih awet. sedikit awet ketimbang merah. Ya, karena dia kampasnya lebih gede. Pikir benar. Lebih gede dibandingkan punyanya Honda. Kalau untuk yang Vario, PCX, Itu kecil. Beat, Plus ini juga belum Scoopy. 2000 kilo kan. Oh iya. Kanvasnya masih tebal banget. Mangkok kanvas gandanya juga masih bagus Betul. banget. Menurut gua biarin aja dulu. kita biarin aja. Biarin aja. Jadi nggak perlu di-upgrade, umurnya lebih panjang. Iya, jadi kalau misalnya kita kan bisa ngartel mangkok kanvas ganda. Let's say kanvas ganda itu umurnya 15.000 kilo. Katakanlah gitu ya. Dengan mangkoknya di kartel, umur kanvas ganda itu turun menjadi 10.000. Ya, Saran gua adalah mengganti kanvas gandanya menggunakan kanvas ganda berbahan Kevlar Iya. yang lebih keras. Iya, Jadi dia benar. bisa lebih panjang lagi umurnya dengan mangkok kartel ya. Gitu. ya pokoknya intinya kalau kesini nggak akan dikerjain lah. Salah. Kita kasih yang terbaik lah, yang gimana ya, kalau gue tuh kalau mau jualan barang tuh bisa mungkin barang yang emang sendiri gue pengen pakai gitu. Jadi kalau gue nggak pengen pakai walaupun untungnya bagus, gue mendingan nanti dulu deh, kecuali dianya mau ya. Ya. Gitu. Setidaknya kita udah kasih tahu resiko. Betul. Resikonya udah kasih tahu. Jadi ganti mangkok kartel lebih bagus. Iya, performanya bagus, tapi mengurangi durabilitas dan umur si kanvas Ya. standar. Gitu. Dan kalau Yamaha insya Allah lebih bagus lah. Ya, Jadi yang penting dibersihin aja. dibersihin. Ha-ha. Jadi lu mau upgrade kayak apa tuh, mana habis itu CVT lu udah mau kartel, pakai kanvas yang mahal segala macem, nggak pernah servis ya sama aja bohong. Sama aja bohong. Ya kalau bisa servis sendiri juga nggak apa-apa. Sebenarnya gampang kan? Cuma tinggal dicopot, Tinggal baut, semprot, Bersih-bersihin, semprot. pasang lagi, udah selesai. Cuma males. Ya kita tadi yang ini harganya belum ya? Ini Yang itu berapa? 145.000 buat Aerox. 145.000 ya. Harga-harga tadi itu ya di luar jasa, terus misalnya kalau mau sekalian servis ganti oli segala macam itu di luar. Oke. Nah ini roller bawaannya dia 14 gram ya. Akan kita turunin Ke ke 10 gram. 10 gram. Lumayan 4 gram. Lumayan 4 gram. Masih bagus ini. Masih bagus. Belum 2. Nah ini kalau part ini kita balikin ya ke Balikin. ownernya ya. Nah, ini ntar gua kalibrasi dulu. 13,5 derajat ya. 13,6 lah. Ini yang 10 gram. 10. Benar, beda 4 gram ya. Jadi ini yang 10 gram sama 14 gram. Karakternya bedanya apa sih? Oke. Kalau 10 gram lebih enteng secara barang. Iya, dengar dulu. Enteng secara tarikan. Oke. Dia mengorbankan top speed. Oke. Dia mengorbankan top speednya kayak gitu. Nah, torsinya Aerox ini gue lagi pengen torsinya itu gue main di torsi ini Oke. ya kan, karena kayaknya lu karakternya bukan yang top speed deh Wan, Iya, buat ngapain naik motor. Jadi lebih mau di karakter bawah dan juga tengah. Gue naik motor tuh kalau Kayak kemarin lu 80 gue nganterin nggak gua nambah dari, lagi. dari Klaten tuh ke Jogja. Lu selalu dari pas start Tapi udah udah 60-an. 60-an udah dia panteng. Iya, gue nggak nambah lagi. Jadi kayaknya karakter lu lebih di awal deh. Nah, ini gue tambahin karena supaya dia nggak gitu, langsung langsung naik. Karena tadi kalau ngelihat dari grafis dynonya, gue ngelihat juga agak landai gitu Bawahnya ya. bawahnya, karena mungkin pengaruh bannya gede, Iya. kayak gitu. Karakternya dia lama. Nah, jadi bukannya 14 gram lebih baik dari 10 gram enggak. Kalian mau cari karakternya yang mana? Oh, yang mana karakternya? Kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya yang paling berpengaruh tuh ini. Jadi gini. Kenapa gitu? Jadi banyak orang nanya, Bang, kenapa pulinya itu dibubut? Banyak orang bilang supaya puli cepat naik ke atas. Sebenarnya bukan. Apa tuh? Jadi gini, ini sama kayak motor laki, motor sport atau motor bebek yang punya gear depan, gear belakang. Oke. Oke, gear depan kalau kita makin kecil, Ya. berarti lebih enteng. Bener kan?
Gear belakang makin gede, tarikan bawah makin enteng. Kalau mau ngincer top speed, depan agak gede, Kecilin. belakang kecilin. Oke. Bener kan? Nah, ini dibubut, tadinya puli itu cuma sampai sini. Dengan dibubut lebih tirus, posisi puli bisa lebih turun. Oke. Logikanya ini kayak gear depan turun satu mata. Oke. Dapat nggak? Iya 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 Gitu. iya. Satu mata Oke. ngaruh bang, sangat berpengaruh. Sangat ngaruh. Oke. Let's go. Tingkat dari sliding shiftnya juga lebih gede. Oke. Emang begitu Yamaha. Yamaha secara part kayaknya lebih bagus sih dibanding Honda ya. Lebih keker aja sih. Tapi ini buat Aerox sama NMAX doang atau yang Mio segala macam? Enggak, Mio lebih kecil. Mio lebih kecil ya. Jadi kalau generasi yang 155 tuh bebek gitu apa sih? Gede-gede ya partnya ya. Nih lihat tebel. Jauh. Pas kemarin punya si Scoopy, ya mungkin Scoopy harus dibandingin sama Mio sih. Iya, bener. Baru Scoopy sama kelihatan. Mio. Harusnya PCX juga tebel. Enggak. Kayak Vario. Oke. Lu ngerasa nggak sih kayak ada anomali dikit tadi? Nih, ulang deh. Pas 7.000, RPM-nya turun, naik lagi. Apa itu kayak giginya lagi shifting ya? Kayak lagi shifting. Ini kan RPM-nya lihat deh. Nah, Ini naik, turun, naik lagi, bert. iya setelah di RPM di 7000, dia RPM-nya turun karena dia kan gua kasih roller kecil. Oke, dia Jadi ini dulu buat ya. Cepet di 0 sampai 7000. Nah, jangan lupa ini ada VVA. Oke. Dia buka VVA di 6000. Oke. Contoh nih. Iya, soalnya tadi tuh yang awalnya sebelumnya nih ya. Tadi tuh naiknya set RPM begitu. Ini RPM set turun dikit baru naik lagi. Iya. Ada efek dari Tapi roller. aman ya. Aman. Tadi berapa sih kita 15 berapa? 15.6 Jadi nambah 3 HP ya. 3 HP. 3 HP main kirian sama jangan lupa air filter. Itu juga ngaruh tuh. Jadi kalau kirian doang kemarin berapa 2 HP ya yang lu sebelumnya? 2 HP. Customer. Customer 2 HP. 2 HP sekian lah. 2 HP sekian. Nah, kalau tambah filter udara jadi 4 HP Scoopy. Ini Scoopy lu waktu itu. oh iya 4 HP. 4 HP. Oh, tapi kan Scoopy-nya kondisi Iya, sebelumnya. benar. Kondisi sebelumnya udah turun kan. Turun. Dan ini kan motor prima banget. Jadi naik 3 HP dengan ganti air filter dan kawan-kawan. Ya kalau motor lagi kondisi jelek mungkin 4 HP juga. Ini ya, 4 Ya kan 2000 RPM. Ya, jadi bedanya di sini ya, ada turun sedikit tapi kecepatan tetap naik nih. Tenaganya tetap naik. Bukan itu FR. Oh ini FR, sorry ini ya. Ya, jadi Tenaganya naik. Tenaga tetap mau naik sebelum dia di. Oh iya bener. Coba ya, gua powernya gua gedein. Nah, Oke. ini RPM. Ini RPM yang lu bilang anomali tadi di sini. Iya nih, dari naik, turun dikit, Ya, ini dia nih. naik lagi. Baru kateng. Diikat sama si Ecu di ketika posisi torsi lagi lucu-lucunya. Oke. Tenaga lagi lucu-lucunya. Ini bisa naik lagi nih kayaknya nih ya. Lagi. Oke, RPM berarti mentok di nggak nyampe 8.000 nih, karena ada cut off. Kalau misalkan nanti bisa sampai 9.000 harusnya bisa lebih bagus lagi sih ya, kayaknya ya. Dan kalau kita ngelihat di sini, torsinya, 15,5. Oh, torsinya nggak terlalu banyak naiknya sih. tapi torsinya bertahan. Lihat. Oh iya, Torsinya bertahan. tahan. Nahan torsinya Nggak langsung di sini, turun ya. nggak langsung drop. Kan tadi 14,6 ya. Jadi 13, 13,6. 13,6. 2 Newton meter. Lumayan. Ya lumayan. Oke. Cuman ketika lonjakan tenaga di RPM buka, langsung dari itu di RPM 5000 gua buka. Cepet ya naiknya ya? Cepet naiknya langsung ke 9,5 Newton meter. Oke. Itu efek dari pergantian roller yang gua bilang tadi. Berarti nanti kalau teman-teman pengen coba ya, paketan kirian Aerox di motor ini bisa dicoba, bisa diduplikasi tanpa ganti knalpot. Kalau ganti knalpot pasti lebih kencang lagi, tapi seperti yang gue bilang, gue motor buat harian kalau bisa jangan ganti knalpot. Kalau buat Sunmori nggak apa-apa lah. Ya kan sekali-kali. Ya, boleh, Orang boleh, naik Harley kan nggak tiap hari kan? Iya. Harley. Ya kan Harley kan knalpotnya Oh, gede iya. gitu Ini loh. kan bukan Harley, Wan. Iya nggak, maksudnya kalau Harley lewat nih sama Diladenin Aerox sama lewat, dia. sama Aerox lewat gitu kan? Ya. Ya harusnya Harley juga kena tilang gitu. Oh, yang kemarin deh viral. Ah, yang mana tuh? Ada yang lagi rombongan moge, Hah? tapi satu moge sport, satu moge Harley protes. Oh ya udah. Kira-kira butuh waktu berapa bulan Buat buat ini modifnya? modif. Kan ini udah nih, kiriannya udah. Ya.
kita ngecat, terus turunin sok depan. Oke. Ya nggak nyampe sebulan sih harusnya kan? Nggak nyampe sebulan ya, tapi gua ngambil sebulan kali. Ya boleh. Ya lu ke Klaten sih ya. Iya, enggak sih. Oh iya benar-benar, gua nggak ini lagi. Iya. Gias paling, kalau Gias belum jadi pasti. Gua coba Uber tapi gua belum bisa janji. Jangan lah, jangan. Karena Gua pasti nggak suka customer- juga kalau motor custom diburu-buru, Ini bukan takutnya. motor custom. Enggak. Modif. Iya. Oh, sebentar lagi maghrib. Jangan lupa follow Art and Speed ya. Jadi kalau mau upgrade kirian, mau pakai dyno bisa. Jadi buat tahu before afternya. Dan yang pasti nggak bakal ngakalin, tenang aja. Hasilnya ada datanya. Enggak, maksudnya Kita kita nggak akan ngakal-ngakal. kita rekomendasiin upgrade yang sesuai sama kebutuhan kalian gitu. Kebutuhan kalian dan budgetnya seperti apa. Itu aja mungkin. Bye bye.